Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat atau mengajar interaktif dengan menggunakan Google Classroom. Baik, kita mulai saja. Oke, ini pengenalan mengajar interaktif dengan Google Classroom. Cara menggunakan Google Classroom. Nah, di awal ini saya akan menjelaskan pengertian dari Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah platform pembelajaran online yang terintegrasi oleh Google yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, tujuan dari Google Classroom ini yang pertama tentunya untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Kemudian, tujuan yang lain adalah merampingkan proses berbagai file antara guru dengan siswa. Ini artinya nanti tugas-tugasnya siswa tidak lagi menggunakan kertas-kertas, dokumen-dokumen, tetapi kita berusaha tugasnya ini dapat berupa paperless, jadi bisa di dalam bentuk file yang bisa di-download. Selanjutnya, keunggulan menggunakan Google Classroom yang pertama adalah tugas administratif lebih efisien. Nah, ini yang saya bilang tadi, administratifnya lebih efisien karena kita tidak menggunakan lagi dokumen-dokumen, kertas-kertas, selebaran-selebaran untuk mengumpulkan tugas-tugas siswa. Yang kedua, bekerja dimanapun, kapanpun, dan di perangkat apapun. Ya, karena Google Classroom ini bisa diakses dengan menggunakan smartphone. Yang ketiga, lebih banyak waktu untuk masukan yang lebih bermakna. Artinya, siswa ini bisa membuka pembelajarannya kapanpun, kondisi siswa kita, suasana hatinya senang atau tenang, sehingga pelajaran yang kita beri ini bisa bermakna. Karena kalau suasana hati sedang tidak bagus, kemudian kita memberikan pelajaran, ini efeknya kurang bisa memberikan atau kurang bisa, tujuan pembelajaran yang kita berikan ini kurang bisa dicapai oleh siswa kita. Oke, kita lanjut saja ke cara penggunaan Google Classroom. Ini adalah slide-nya. Saya beberapa menyiapkan slide bagaimana cara menggunakan Google Classroom, tapi ada lebih baiknya saya lebih baik mendemonstrasikannya secara langsung. Saya tutup saja dulu ini. Oke, yang ini saya tutup, kita langsung ke demonstrasinya. Oke. Nah, untuk demonstrasinya, saya di sini menggunakan laptop. Di demonstrasinya saya menggunakan laptop, dan untuk mengakses Google Classroom tentunya kita membutuhkan yang namanya web browser. Yang saya gunakan kali ini menggunakan web browser Chrome ya, Chrome. Menggunakan Chrome. Yang lain kalau menggunakan web browser misalnya Mozilla, menggunakan Opera, menggunakan Microsoft Edge yang terbaru yang dikeluarkan oleh Microsoft, itu bisa diakses. Nah, untuk mengakses Google Classroom ini ada dua. Yang pertama adalah dengan mengetikkan di kotak pencaharian Google, yaitu dengan kata Google Classroom. Enter. Pasti beberapa sudah pernah mengakses Google Classroom. Nah, kemudian ini ya, yang paling atas, klik yang paling atas untuk bisa dibawa ke jendela Google Classroom.
tekan di bawah ke jendela Windows Classroom. Ini untuk video demonstrasinya, tutorialnya agak sedikit lambat dikarenakan jaringan. Sementara ya. Oke. Nah, untuk setelah kita masuk di jendela Google Classroom, maka beberapa kelas yang pernah saya buat sebelumnya akan tampil. Ini beberapa kelas yang pernah saya buat sebelumnya, beberapa mata kuliah yang saya ampuh, sebagian ada di sini. Nah, ini cara pertama ya, untuk mengakses Google Classroom. Kemudian, cara yang kedua adalah kita buka tab baru dan kita mengklik di bagian sudut kanan atas. Itu ada titik-titik 9 Google Apps. Kita klik itu Google Apps. Nah, ternyata harus ditutup. Nah, di sini ya. Kemudian scroll saja ke bawah. Kita cari Google Classroom. Nah, ini ya. Kita klik. Butuh waktu. Google Classroom-nya tunggu ya, durasi. Oke. Ini sama tampilan seperti tadi, tampilan bagaimana mengakses Google Classroom untuk pertama kali. Baik, ini tampilan awal. Nah, sekarang karena kita akan mengajar sebagai seorang guru mengakses Google Classroom dengan menggunakan akun guru, maka pertama kali yang harus kita buat adalah membuat kelas. Caranya adalah dengan mengklik tanda plus ini, kemudian kita buat kelas. Kalau bergabung ke kelas ini, kita bertindak sebagai seorang siswa, kemudian akan memasukkan kode kelas yang diberikan oleh guru. Sedangkan kalau buat kelas, ini gurunya yang akan membuat kelas online dengan menggunakan Google Classroom. Kita buat, kemudian ada notifikasi menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Ini silahkan dibaca. Dan kemudian kita centang ini, itu berarti kita menyetujui perizinan. Kita telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas dan saya tidak menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Kalau kita tidak centang ini, maka tidak bisa kita lanjut. Kita centang, lanjutkan. Nah, di sini ada notifikasi selanjutnya, jendela selanjutnya kita harus mengisikan nama kelas yang akan kita ajar. Kalau saya misalnya sekarang saya mengajar di kelas 10 atau 11 ya, 11 IPA 1 misalnya. Kemudian ini adalah bagian saya menulisnya, ini deskripsinya saja, misalnya kelas online di kelas 11 IPA 1, kemudian mata pelajarannya apa, dan fisika ruangnya saya tulis saja misalnya SMA ya, sekolahnya SMA Negeri 1 Majene, misalnya seperti itu. Oke, sekarang saya bisa buat, klik buat. Sekarang kita
akan menunggu kelas kita secara default dibuat oleh Google Classroom. Nah, ini tampilan kelas yang pertama, kelas pertama yang kita buat, yaitu kelas IPA 1. Nah, di jendela ini, di jendela awal ini ada beberapa submenu yang ditawarkan oleh Google Classroom. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Ini ada menu utama. Di sini menu utama menampilkan kelas kita, kemudian ada kalender. Ini adalah kelas-kelas kita yang kita buat, ini di bawah. Kemudian ada kalender, dan di bawah ke kalender. Kalender ini terhubung dengan kalender yang sesuai yang ada di laptop kita, ya. Jadi sama kalendernya. Kemudian kita kembali ke kelas ini, kelas kita tadi kita cari ke kelas ini, ya, yang baru kita klik mengaksesnya. Nah, selanjutnya ada empat menu, ya, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Nah, kalau tampilan di siswa, menu nilai ini tidak ada, tapi kalau di guru, menu nilai ini ditampilkan. Nah, ini karena nanti tugas atau segmennya siswa kita ini bisa kita nilai secara langsung di Google Classroom, dan bisa langsung dilihat di akun Google Classroom siswa. Ini ada forum di sini. Ini menampilkan jendela awal dari kelas kita, semua aktivitas yang kita buat, yang kita tulis, yang kita ketikkan ini terekam di forum. Kemudian ada tugas kelas. Nah, tugas kelas di sini menampilkan beberapa materi yang akan kita masukkan nantinya, baik bisa materi, bisa tugas, bisa kuis, karena salah satu fitur yang disediakan di tab menu tugas ini adalah yang ada tanda plus ini, buat di sini kita nanti akan membuat beberapa topik, misalnya topik, ya, kita misalnya dari awal ada tugas, kemudian kita bisa membuat tugas kuis, kemudian bisa membuat pertanyaan untuk siswa, materi, kemudian bisa dari empat ini kita gunakan lagi postingan. Dan yang paling awal sebenarnya kita buat adalah topiknya dulu, misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, agar pembagian atau pengklasifikasian di setiap pertemuan ini bisa kita manage dengan baik, ya. Kita akan bahas ini topik lebih dalam nanti. Kemudian ini sama, ada Google Calendar tadi sama. Kemudian ada folder Drive Class. Ini folder Drive Class ketika kita menyimpan atau tugas yang dikirim oleh siswa kita itu terekam di dalam Google Drive. Kemudian ada menu anggota. Nah, menu anggota di sini menampilkan guru dan siswa. Siapa yang bertindak sebagai guru akan tertulis di sini, tertera, dan siswanya juga tertera karena siswanya belum ada, jadi masih kosong. Kemudian yang terakhir adalah nilai. Nilai di sini ditampilkan nanti beberapa siswanya dalam bentuk kolom nantinya di sini. Kalau siswanya sudah ada, dalam bentuk kolom nama siswa, kemudian di sini beberapa hasil dari tugas siswa, apakah dia sudah mengerjakan atau belum. Kemudian yang ini tanda gear ini kita bisa mengedit pengaturan kelas kita. Kita bisa mengatur ulang kode kelas kita, nama kelasnya bisa diganti, deskripsinya bisa ditambahkan di sini, kemudian ruangnya, bagian, dan mata pelajaran. Kemudian ada juga kalau
kode undangan. Ini kelola kode undangan secara default diaktifkan. Artinya ketika kode ini kita bagikan ke siswa, maka dia bisa bergabung secara langsung, secara otomatis. Kemudian ada link undangan. Link undangan ini kalau kita membagikan link ini bisa langsung diklik dan bergabung di kelas kita. Pastinya dikirim lewat email. Nah, ini kode kelas ya. Dan kode kelas. Nah, kode kelas ini yang nanti kita akan bagikan ke siswa untuk bergabung di dalam Google Classroom yang kita buat. Ini terus ada tampilan kelas. Ini ya, sama dengan kode kelas yang kita buat. Ini bisa kita salin, kemudian kita copy, sudah di copy, sudah disalin, kemudian kita paste di bagikan di grup-grup siswa kita yang ingin kita undang untuk bergabung di dalamnya. Kemudian seterusnya ada forum. Forum di sini secara default itu tertulis siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Nah, secara default seperti ini. Kemudian ada yang kedua, siswa hanya dapat memberi komentar. Yang ketiga, hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar. Nah, untuk pada ini saya memilih yang default saja, jadi siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Kemudian tugas di kelas. Nah, ini tugas kelas di forum. Ini tampilan notifikasi yang dipadatkan. Artinya setiap tugas kelas ini ada notifikasi yang nantinya menjadi bel peringatan atau pemberitahuan ketika ada siswa, misalnya ada siswa yang telah mengerjakan tugas. Jadi apapun aktivitas apapun yang kita lakukan ada notifikasinya. Ini bisa mau diaktifkan, mau disembunyikan atau tidak, ini terserah. Tapi kalau saya di sini lebih baiknya adalah menampilkan notifikasi. Nah, ini juga ada tampilkan item yang dihapus, tampilkan item hapus, ini bisa diaktifkan atau tidak. Tapi kalau saya aktifkan ya, saya memilih tidak diaktifkan. Nah, untuk penilaian. Di sini ada penghitungan nilai secara keseluruhan. Ini ada tanpa nilai keseluruhan secara default ya. Secara default ada tanpa nilai keseluruhan, ada poin total, dan ada bobot nilai berdasarkan kategori. Ini kita bisa atur untuk poin total. Untuk poin total misalnya nanti mau di setting, diatur dengan menggunakan poin total 100, jadi secara keseluruhan semua poinnya 100. Kemudian ada bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, ini klik saja. Untuk nilai bobot berdasarkan kategori ini pasti akan kita tambahkan di sini kategori. Misalnya ada kategori 75%, 75 ya, nilainya 75, itu sudah di atas KKM, artinya dia tidak remedial lagi ya. Ketuntasan kriteria ketuntasan minimal ya. Di situ ketika kita mengatur setting nilainya sudah di atas 75, berarti siswanya ini sudah lulus. Tetapi kalau dia tidak mencapai angka atau nilai poin 75, maka notifnya nanti remedial ya. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Ini bisa diaktifkan supaya siswa bisa melihat nilainya. Ini kita bisa tambahkan kategori seperti yang tadi saya bilang. Misalnya kategori lulus ya.
terus ini persentasenya 75, atau kita kasih 100 saja ya, persentase 100. Oke. Dan kita bisa menyimpan. Oke, itu pengaturannya ya. Pengaturan kelas sederhana. Kemudian yang ini sama ya tadi ya, kita diarahkan untuk ke aplikasi Google, dan ini icon kita. Kita kembali ke forum. Nah, di forum ini ada jendela kelas kita, kelas awal kita. Ini kelas IPA 11, IPA 1, kelas online. Kemudian ini kode sama seperti yang tadi kita sudah tampilkan. Kita bisa menyalin dan membagikan ke siswa kita. Nah, yang menjadi perhatian kita sekarang adalah di sini ada dua di sini, ada dua pilihan, ada pilih tema dan upload foto. Nah, untuk pilih tema ini kita diarahkan untuk bagaimana mengubah tampilan gambar yang ada di belakang ini ya, karena ini secara otomatis kita dipilihkan gambar yang disediakan oleh Google Classroom. Kita bisa memilih di sini gambar-gambar yang mana saja yang akan kita gunakan. Ada beberapa kategori, ada umum, ada bahasa dan sejarah, ada matematika dan sains, ada seni, ada olahraga, dan yang lainnya. Nah, kalau karena kita memilih fisika, maka kita pilih saja yang matematika dan sains. Kita bisa memilih yang mana saja yang kita suka. Untuk kali ini saya memilih ini, dan kita pilih tema. Dan langsung berubah. Ya, langsung berubah. Kemudian ada upload foto. Upload foto ini kita bisa menggunakan foto yang ada di drive kita untuk menggantikan gambar yang ada di belakang ini. Misalnya ini ada upload, kita pilih saja dari komputer kita. Kita diarahkan ke drive kita, kemudian saya pilih D, saya pilih yang ini. Misalnya ya, saya menggunakan ini saja. Nah, misalnya saya mengambil yang ini saja ya. Saya untuk awal saya coba menggunakan yang ini. Nanti kalian praktekkan, silahkan memilih gambar yang sesuai ya, karena ini simulasi awal. Saya mengambil yang ini, walaupun misalnya ini bisa diatur, akan diatur posisinya. Ini aja. Kemudian pilih tema kelas. Nah, ini bisa kelas. Nah, oke, ini yang pertama. Oke, kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Bye.
Bye-bye.